Sehingga orang-orang jadi terhambat untuk mencapai potensi evolusinya yang lebih tinggi. Dan level kesadaran orang-orang pada dimensi ini pun berbeda-beda. Ketiga dimensi kesadaran inilah yang merupakan batas kesadaran kebanyakan manusia. Semua itu terbentuk dari gejolak energi dan substansi kosmik yang menimbulkan terjadinya siklus kehidupan. Bila mereka tekun, mereka pun akan menyadari eksistensi dimensi. Lalu, apa itu kesadaran rohani? Dan bedakah itu dengan kesadaran murni? Sobat bijak, dalam perbincangan soal spiritualitas, hal yang paling mendasar dalam pembahasannya adalah kesadaran rohani atau kesadaran murni. Iya kan? Karena memang itulah yang dianggap sebagai tujuan pokoknya. Tapi, apakah sebenarnya kesadaran itu? Sudahkah kalian semua mengetahuinya dengan jelas? Sobat bijak, tidakkah kalian juga merasa bahwa selama ini kata sadar dan kesadaran itu telah menjadi sempit maknanya dalam penggunaan sehari-hari? Bahkan lebih terasa seperti sekedar kata biasa yang sama halnya dengan penggunaan kata-kata komunikatif lain saat kita berinteraksi. Yang itu secara otomatis membuat kesadaran seolah tak perlu dikaji lebih dalam lagi. Sehingga karena sempitnya pemahaman akan kesadaran itu, orang-orang jadi terhambat untuk mencapai potensi evolusinya yang lebih tinggi. Itulah kenapa menjadi penting bagi kita untuk memahami kesadaran secara lebih mendalam sebelum kita lebih lanjut berbicara tentang spiritualitas. Sobat bijak, ketahuilah, kesadaran itu ada banyak sekali dimensinya. Dan mari kita mulai dari kesadaran duniawi, yang merupakan suatu dimensi kesadaran di mana orang-orang hanya mengetahui dan memahami hal-hal yang terkait fisikal dan material, yang mana kecerdasan intelektual sangat berperan dominan pada dimensi ini, yang kesadarannya hanya sebatas hal-hal konkret yang bisa diuji dan dibuktikan melalui observasi dan persepsi panca indera, serta hal-hal yang umum berlaku dalam lingkungan sosialnya. Sedangkan hal-hal yang dianggap tak lazim dan sulit dicerna oleh perangkat intelek yang disebut logika akan dimasukkan ke dalam kategori tahayul. Dan orang-orang yang kesadarannya terikat pada dimensi ini menggunakan hidupnya hanya untuk memperoleh pencapaian atau kepuasan berdasarkan tren sosial di sekitarnya. Dan kesadaran ini juga erat kaitannya dengan dua dimensi kesadaran berikutnya, yaitu kesadaran jasmani dan kesadaran jiwa. Maka dimensi kesadaran yang perlu kita bahas selanjutnya adalah jasmani, di mana kesadaran seseorang akan dirinya hanya sebatas fisikal saja, yang mengira bahwa jasmani inilah dirinya yang sebenarnya. Dan level kesadaran orang-orang pada dimensi ini pun berbeda-beda. Seperti ada orang yang bisa memanfaatkan tubuhnya dengan baik, tapi ada juga yang tidak. Ada yang menyadari bahwa suatu aktivitas itu akan berdampak baik atau buruk terhadap tubuhnya, tapi ada juga yang tidak. Dan pada kesadaran jasmani inilah berkembangnya hasrat yang ragawi seperti nafsu dan birahi. Maka orang-orang yang terikat pada dimensi ini hanya bisa merasakan kepuasan dan kenikmatan yang ragawi. Ada yang puasnya karena makanan, minuman, sentuhan, dan juga persetubuhan. Lalu dimensi kesadaran berikutnya adalah jiwa. Pada dimensi ini, kesadaran orang juga berbeda-beda levelnya. Yang kesadarannya rendah akan cenderung kehilangan kendali atas kepribadian, pikiran, dan perasaannya. Yang kesadarannya lebih tinggi tentu lebih memiliki kendali. Dan hasrat-hasrat yang berkembang pada dimensi kesadaran ini tentunya adalah dorongan atau keinginan untuk memuaskan ego, pikiran, dan juga perasaannya, seperti ambisi, obsesi, kasih sayang, kemesraan, bahkan dendam, dan hasrat-hasrat mental lainnya. Sobat bijak, perlu dipahami bahwa ketiga dimensi kesadaran inilah yang merupakan batas kesadaran kebanyakan manusia. Dan objek pemenuhan hasratnya juga cenderung bersifat tidak pasti atau berubah-ubah dan terbatas. Dan karena serba keterbatasan dan ketidakpastian itulah, akhirnya kebanyakan manusia justru membuat dunia ini penuh dengan konflik dan intrik. Tapi perlu dipahami juga bahwa hasrat-hasrat yang tumbuh dalam dimensi-dimensi kesadaran ini adalah sifat alami yang memang sudah ada dan
berkembang sejak awal penciptaan. Semua itu terbentuk dari gejolak energi dan substansi kosmik yang menimbulkan terjadinya siklus kehidupan yang meliputi penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan. Yang mana siklus itu juga terjadi pada tiap dimensi. Sedangkan dalam dimensi jasmani, hasrat-hasrat itu merupakan hasil dari aksi reaksi energi dan kimia tubuh terhadap sifat-sifat alami yang terkandung di dalam gen, termasuk juga informasi dan data yang kita koleksi sehari-hari melalui panca indera kita, baik yang disadari ataupun tidak. Kemudian hasrat-hasrat itu berkembang secara alami sebagai dorongan untuk bereproduksi, yang merupakan pengejauhan tahan dari aspek penciptaan, lalu bertahan hidup atau merawat diri, yang merupakan pengejauhan tahan dari aspek pemeliharaan, sampai habis daya tahan raga ini dan mengalami mati, yang tentunya ini adalah bagian dari aspek peleburan. Maka semua itu cukup menjelaskan bahwa sebenarnya hasrat-hasrat itu bukanlah alasan terjadinya konflik, melainkan level kesadaran manusia itulah yang menentukannya. Mereka yang kesadarannya rendah akan menjadi kompulsif dalam memenuhi hasratnya, ketagihan, ingin lagi dan lagi, seolah mereka takut akan kehabisan atau tak kebagian. Dan karena mereka tahu bahwa objek-objek itu pun bisa habis dan terbatas, mereka pun seolah-olah merasa perlu memiliki stok lebih, lalu jadi serakah. Ada juga yang main paksa hanya untuk memuaskan hasratnya. Maka wajar bila dunia ini diwarnai banyak adegan sikut-menyikut dan saling rebut. Ada pula yang akhirnya tenggelam dalam gejolak mentalnya sendiri, lalu jadi depresi, putus asa, gila, bahkan ada yang cenderung merusak diri sampai mati. Memang terdengar tragis dan ironis, tapi ini pun adalah bagian dari dorongan hasrat yang alami dari siklus kehidupan, yang tepatnya adalah aspek peleburan. Maka mereka yang kesadarannya lebih tinggi akan lebih memiliki kendali atas gejolak hasrat yang timbul dalam jiwa dan raganya, agar setidaknya mereka bisa menikmati hidup dalam nuansa yang lebih anggun dan penuh kemuliaan hingga ajal menjemputnya. Lalu mereka yang jauh lebih sadar lagi, yang menyadari akan keterbatasan dari ketiga dimensi itu dan menginginkan kepuasan yang melampaui aspek jiwa dan raganya, maka mulailah mereka mempertanyakan tentang eksistensi dari aspek-aspek yang tak terbatas dan sejati. Dan mereka adalah orang-orang yang mulai mengalami kebangkitan rohani, yang sedikit demi sedikit mereka mulai kehilangan ketertarikannya pada objek-objek pemuasan hasrat yang terbatas itu dan lebih mencurahkan perhatiannya pada kerohanian. Bila mereka tekun, mereka pun akan menyadari eksistensi dimensi-dimensi non-fisikal yang banyak jenis dan tiada batasnya itu, seperti dimensi astral, mistikal, dan dimensi gaib lainnya. Sayangnya, pada dimensi inilah orang-orang yang baru mengalami kebangkitan spiritual itu mudah terjebak oleh jeratan hasrat-hasrat yang baru dan cenderung menipu. Alhasil, mereka yang terkecoh pun terhambat dalam mengalami kesadaran rohaninya, karena justru terjebak dalam kesadaran astral dan mistikal yang sebenarnya itu hanyalah dimensi dari entitas-entitas tak berwujud, namun memiliki kecerdasan dan kemampuan untuk memanipulasi energi dan mental, termasuk menciptakan ilusi, lalu membuat orang-orang cenderung mudah berhalusinasi dan mengalami delusi. Dan karena dimensi ini adalah dimensi yang non-fisikal, dimensi ini pun tiada batasnya, maka wajar bila orang-orang yang kesadarannya telah terjerat oleh ilusi-ilusi yang maha luas itu akan mengira itulah dimensi kesadaran yang tertinggi dan hakiki. Maka gagallah mereka mengalami kesadaran rohani. Lalu, apa itu kesadaran rohani? Dan bedakah itu dengan kesadaran murni? Sobat bijak, kita bahas lain kali. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.